Baiklah, sekarang kita kedatangan tamu yang mana tamu yang kita tunggu yaitu coach kita. Mari kita panggil coach kita. Coach, baik coach. Silakan coach. Silakan coach. Oke baik semuanya, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam coach. Apa kabarnya coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, salam sehat selalu coach. Semoga kesehatan coach selalu terjaga pada malam hari ini. Perkenalkan, saya David Sardinas dengan 2861. Saya di sini. Saya bersama saya ada teman saya. Nama saya Ya baik coach, dan saya saat ini dengan 220866 baik, coach kita dari coach kesehatan fakultas olahraga universitas baik coach, di sini kita akan melakukan wawancara yang pada malam ini. Coach, terkait melatih dalam renang, di sini kami akan melakukan sedikit berbicara atau menanyakan pelatih renang. Terkait pelatih dalam renang, saya dan teman-teman akan kami tanyakan kepada coach pada malam hari ini. Mohon kalau berkenan memberikan informasi kepada kami. Coach adalah narasumber yang kami cepat atau yang kami pilih sebagai narasumber pada malam hari ini. Itulah narasumber yang tepat sebagai salah satu coach atau pelatih renang yang kami akan wawancarakan, yang mana coach waktunya jalan ini coach, apakah tidak dia apakah coach berkenan kami record atau kami rekam dalam pelaksanaan wawancara pada malam hari ini. Terima kasih coach. Oke, sebelum itu kita persilakan coach Alada. Oke coach, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilan. Alamat tinggal di Komplek Kosan. Awal dulu ya. Yang dinamakan Coach Adit. Sekarang kita bersama narasumber Coach Adit. Baik, untuk pertanyaan Coach, mungkin kami ada beberapa pertanyaan yang belum kami sampaikan. Sekarang pada malam hari ini kita akan berbicara dengan coach bagaimana sih seorang pelatih renang. Ini kita mulai saja langsung pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh kita mulai yang pertama. Yang pertama saya akan menanyakan bagaimana sih coach cara yang tidak bisa kita. Kalau sejarah pertama kali pada tahun 2016
saya poin yang dipegang tadi atau poin yang dilakukan oleh coach dia sekarang tadi itu dari kalangan dari keluarga. Ini bagus ternyata ya. Dari misalnya dari keluarga, oh bisa menunjukkan dari perpanjangan tangan dari keluarga. Bertemu awal berdirinya yang ada di konselasi pada saat itu tahun 2021 dari keluarga hingga sampai keluarga. Apa sih yang mendorong coach menjadi seorang pelatih? saya mendorong terutama orang tua ya. Jadi orang tua latih, youth latih, saya buat timnya dan diajak lah sama latih bola, jadi yang peran penting saya buat di saat ini orang tua Bisa melanjutkan ya bisa bicara Berapa lama sih coach setelah melatih renang dan apa sih pengalaman yang paling berkesan selama melatih ini? lamanya saya ngelatih alhamdulillah setahun. Dari pengalaman yang sangat berkesan itu melihat anak-anak kita bagaimana dan waktunya apa ilmu isi pengalaman yang dari bulan Januari awal-awal ya naik ini kan bisa dikatakan baru awal mulai karir sebagai pelatih. Pertanyaan lain Coach, apa sih visi dan misi coach menjadi seorang prestasi ya? saya pertama saya mau menjadikan pelatih Sumatera Barat ini sukses di kancah nasional. Jadi saya lihat ada beberapa atlet-atlet ini sebenarnya dia berpotensi, tapi uang tempatnya latihan itu apa namanya support lah negara Sumatera Barat, apalagi uang olahraga renang ini. Jadi saya pengen ya uang benar dari bibit saya latih dan target saya pengen anak-anak ini sukses di nasional. Saya sih lebih pengen bentuk karakter si anak ini lebih kayak apa ya merah satu lagi ya kalau misalkan dia kalau setiap tanding dia tuh harus maksimal lah gitu ya. Terus dan juga pengen kalau ngelatih itu ya apa namanya berawal dari tekniknya dulu bagus gitu. Kalau misalnya latih apa power strength dari awal dasar sini melihat peluang banyak penang-penang kita nggak ada penampung ya jadi bisa ada satu kemampuan tapi nggak ada tempat penampungnya di mana mau kemana arah kemana gitu. Jadi peran tertarik lah bagus lah bilang itu kayak coach saat ini yang dari awal kayak orang dilanjutkan juga menjadi suatu meraih prestasi nantinya. Dari ada lagi pertanyaannya?
Baik coach, di sini saya ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya tanyakan kepada coach. Ada apa kan coach? Jadi yang pertanyaan pertama saya itu bagaimana untuk progres atlet berprestasi itu coach? Gimana? Progres ya balik dari visi saya tadi, saya pengen anak ini tekniknya yang perhatikan tekniknya. Misal tekniknya agak berantakan dan dia kencang benar, cuma itu nggak bakalan tahan lama. Jadi saya pengen melihat progres ya. Nanti kalau misalnya beda abang saya lihat itu nanti tekniknya, kulit powernya di sana sih. Nanti kita coba waktunya pun 50 atau kita lihat peningkatan sampai ya. bagi tahap yang dari awal Ya, sampai ke goal Itu pesan yang pertama. Yang kedua coach, apa sertifikasi atau pelatihan khusus yang coach miliki sebagai pelatih renang? dan saya ada lisensi nasional dari Kabupaten. Selain itu open water nasional juga. iya bang boleh juga Ya benar. Kalau masalah lisensi Oke guys, sekarang kita kesempatan seorang pelatih yang telah berlisensi yang mana itu bukan abal-abal nasional bukan Coach. Mungkin nasional berarti ada kesempatan di daerah kita ya. Lanjut coach, apa coach pernah menjadi atlet renang sebelum menjadi pelatih? Jika iya, bagaimana pengalaman itu mempengaruhi gaya pelatih coach? Totalitas Pertanyaannya, apakah pernah menjadi atlet renang sebelum menjadi pelatih? Jika iya, bagaimana pengalaman itu mempengaruhi gaya pelatih coach? Kalau pengalaman saya memang kalau saya sebagai atlet memang dari kemauan saya, jadi saya terapkan ke anak-anak. Progresnya bagus pun kalian harus tanamkan kalian harus buat. Jadi latihan ini nggak pernah datang capek bilang ya aku saya pengen tuh kalian latihan ada yang dibawa, waktu pulang tuh ada yang bakal dibawa. Jadi setiap hari saya ingetin kalau mau latihan harus dari pusat orang tua tapi kita nggak ada paksaan, tapi anak-anak enjoy. Itu sih kalau saya yang saya rasain dulu ya. Iya, coach. Jadi memang seorang pelatih renang jadi memang posisinya seorang atlet Ya, enggak. berarti tidak susah lagi dan sebenarnya kalau untuk pelatih jadi apalagi kita seorang atlet Ya, kita terus dia seorang pelatih jadi kita cuma meneruskan apa yang kita dapat terus kita kembangkan. kita ngerasain juga kan gimana capek di kolam, dimarahin gitulah, masuk stres itulah banyak lah yang saya rasain lah. Iya. Ada satu lagi coach yang terakhir, boleh kan ini kan itu kan coach pelatih nih.
untuk pendekatan kepada anak pemula itu gimana coach? Kalau saya ya, palingan saya pendekatan pertama perkenalan anak ini dia udah apa harus bisa apa kayak buat dia enjoy, buat dia senang dulu lah. Nanti kalau misalnya udah dapat feel sama kita, nanti bisa latihan pernapasan, buat tingginya kan. Jadi bertahap lah. Jadi kita harus benar-benar anak ini senang sama kita latih. Ya. Kalau seorang anak itu pemula, biasalah kan kalau pemula berarti kosong semua. Ya. Tahu apa banyak dalam airnya, berarti kita harus meminta kepadanya untuk berenang. Tadi kita harus mengenalkan dulu bagaimana cara menggunakan air, air. Mungkin begitu sih coach ya. Mungkin bisa dilanjutkan kepada kalau dari saya kalau saya tanyakan cuma ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan langsung kepada coach kita. Kalau tadi ini udah banyak kan? Yang ingin saya tanyakan juga sekarang bagaimana coach mengelola pekerjaan seorang anak dan kebetulan sejak ini kita bertiga. Bagaimana sih coach membedakan antara ini dan dengan kelompok? Masih melihat salah anak ini ada beberapa teman saya yang umurnya itu sekitar kelas 3 SD lah. Jadi tekniknya sangat bagus. Ya, kalau apa namanya kelompok umur ya ibaratnya kan kelas itu masih lanjutan alhamdulillah. Tapi dia untuk teknik dia bagus, dia tahan dia juga bagus. Jadi saya bisa melihat anak-anak ini kalau misalnya dia bisa 4 ya dan teknik juga bagus, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau anak ini dua gaya lah, bisa kita lakukan dan apa namanya kita berbagai tekniknya dan perkenalkan kayak berikutnya. Kalau misalnya dia bisa dibahas sama kita silakan kita tahu lah, kita kenali lah. Aku kan pernah ada beberapa salah satu kan ada golongan yang maksudnya terakhir yang saya tanyakan ada sih dari seorang berenang mikir terhadap kelompok tersebut, dia seorang pemula ada suatu canggungan dalam menghadapi berenang pada saat berenang kayak dia segan kita bisa pandai kelompok ini golongan ini. Nah bagaimana sih coach mengatasi anak yang beranggapan ini? Lo jangan minum dingin tambah minum dingin kan? Ngasih motivasi juga. Jadi nggak apa-apa kita. Biasanya tuh anak-anak bisa hampir tuh umurnya udah gede nih, tapi dia kelompok umur mulai sama anak ya kita palingan kayak nggak apa-apa kita walaupun kita gabung sama anak kecil yang di bawah kita, tapi kita fokus sama teknik kita sendiri. Jadi nanti kan namanya proses ya, ada misal namanya tuh tekniknya cepat prosesnya bisa bakalan kita kasih motivasi biar dia tuh semangat dengan sekolah. Tidak harus dalam umur yang besar kita mau belajar berenang sampai sebulan tidak harus
leader gitu Ya. ya. Kalau tidak berpatokan pada umur Ya. melanjutkan keinginan menjadi melakukan kita apa mencoba Jangan takut berubah. bagaimana sih coach membantu atlet mengatasi rasa takut atau kesulitan yang dihadapi saat belajar teknik ataupun teknik baru dalam berenang? Bagaimana cara coach membantu atlet mengatasi rasa takut atau kesulitan saat berenang dalam belajar renang? Seperti kita berarti tidak takut ya. Kita lebih ke itu sih, kalau misalnya anak-anak kita nggak bisa pelatih kita satu orang anak pelatih. Kalau dari saya ya, jadi memang kayak pendekatannya lebih apa namanya, lebih fokus lah. Jadi anak-anak ini takut, kita bisa coba cara dia gini loh tekniknya, nah nggak usah takut air kan, maksudnya kan anak-anak beberapa yang takut air lah, gelam lah, apalah, jadi hal-hal yang dia pikirkan itu belum tentu terjadi di dia. Jadi kalau saran saya ya, dari saya, anak-anak yang takut ini sebenarnya bisa, tapi kita harus dari pelatih Harus berfokus pada soal anak ya. nggak boleh dalam dua anak itu satu lagi Iya. keceran apa saya Ya, dan kita nggak kalau misalnya kita satu lagi kita nggak bisa fokus gitu. pelatih yang bertahan kadang ada suatu anak yang sekarang trauma sekarang kita bantu dari dalam kolam ada pelatih baru kan dalam grup. Nah ada kejadian yang sering terjadi pada saat berenang. Nah anak seringan merasa cemas dari mulai awal tidak emas. Nah setelah kejadian akhirnya nggak mau lagi latihan. Nah itu apa sih tanggapan coach ke seorang pelatih agar supaya tidak terjadi? Kalau saya kalau bisa anak-anaknya memang takut dan nggak bisa berenang, kita harus buat dia senang di air. Atau contoh kayak misalnya kita berenang apa renang, bola atau segala hal ya. Penting anak-anak kecil ini kebanyakan kan lebih suka yang berwarna, banyak warna gitu. Jadi merah, biru. Jadi kita sebagai pelatih harus kreatif juga kan. Berarti senangnya dulu ya coach. Iya, kita harus dapat senangnya dulu biar nanti depannya biar enjoy latihan sama kita. Ya, Itu coach mungkin ada pertanyaan lagi apa mengenai strategi nih coach. Nah apa strategi coach dalam meningkatkan stamina dan tenang pada para atlet? Apa sih coach dari kondisi apa yang saya palingan pertama kita harus buat data. Kalau semisal ini bak, misal contoh nih kita pernah stand jarak jauh. Ya kalau pernah jarak jauh tuh untuk kemungkinan dia pindah ke jarak dekat tuh pasti ada, pasti cepat lah maksudnya adaptasinya. Tapi kalau pernah jarak jauh yang benar-benar pure power, speed dan nggak ada daya tahan itu susah kalau adaptasi ke apa namanya ke jarak jauh. Jadi daya tahannya sangat kecil. Dan kalau strategi palingan saya kayak banyakin gitu lah, kayak jogging, daya tahan ya coach. ya daya tahan dulu lah biar nanti kalau misalnya daya tahan udah bagus bisa kita masuk ke program threshold, power, speed.
banyak lah, step by step lah. mencapai buat pertahanan Ya, strategi coach. ya teknik stamina pasti meningkat sendiri lah. Mungkin ini coach pertanyaan dari saya terakhir. Apa sih tantangan yang selalu coach hadapi, tantangan terbesar yang pernah coach hadapi sebagai pelatih renang, dan bagaimana sih coach mengatasi tantangan tersebut? Besar. Orang tua sama orang tua yang misal contoh kayak ini kita kan namanya klub ya, jadi satu pelatih dan banyak atlet, jadi ada beberapa orang ya. Misal contoh anaknya nggak jalan, karena kita program anaknya capek, tapi orang tua ini ikut campur, jadi misal kita punya program ini dia atur itu apa namanya kayak ya betul. Jadi ya progresnya nggak kelihatan, dan satu lagi kalau misalnya nih kita udah melatih terus waktu anak ini nggak naik ini tuh progresnya lambat lah, dan kadang anak ini tanding waktunya turun, kan ibaratnya kita sebagai pelatih stres juga ikut stres, dan gimana cara biar anak itu bisa kembali performanya bagus, dan nggak turun lagi lah ya. Mungkin coach dalam keadaan tersebut juga coach, kadang ada tuh atlet kita yang menaik pada saat bermain. Nah, bagaimana sih coach mengatasi kadang pada saat kita bertanding tapi di lapangan itu jauh dalam kata artian target kita pada saat latihan, dalam pada saat kita latihan apakah kita bagus maksimal bisa dibawa pada pertandingan, dan pada saat bertanding kita turun. Bagaimana sih coach mengatasi itu? Itu banyak ya, harus misal kasus itu banyak ya, yang kayak misal contoh apa ya, banyak faktor, contoh kayak seperti pola tidur si atletnya, itu pola makannya, makan, terus asupan banyak gimana. Jadi kita sebagai pelatih juga gimana nih, peran kita di kolam, jadi peran orang tua sangat juga nih, mengingatkan anaknya tidur, makan apa itu. Jadi kalau saran saya emang kalau benar-benar dan proses, jadi untuk pola makan harus diperhatikan. Benar-benar dari kita itu juga sebagainya, kalau kita sebagai seorang pelatih juga daripada kita orang tua sebagai pelatih juga Ya, jaga anaknya sebagai dalam istirahat, jaga pola makan, mempersiapkan bertanding. ya. Mungkin yang pertanyaan dari saya adalah adakah senior kemarin alhamdulillah juara di kejuaraan cabang olahraga wilayah di Riau, sudah tiga di apa Pulau Sumatera, dan ada beberapa atlet yang contoh kayak kemarin ada itu kelas 3 SD, waktu itu udah itulah tajam lah ya, sekitar apa namanya udah masuk ke apa waktu terbaiknya lah.
cerdas namanya. Jadi untuk tujuan yang kita bakalan kita udah set nih tujuan kita contoh kayak prop atau sodok. Jadi kita udah ada targetan kita dan kita siapkan dari sekarang. Kalau misal ya strategi yang kita buat tercapai waktu saat prop itulah yang saya merasa saat ini saya melatih berhasil lah gitu. Keberhasilan seorang anak itulah bagainya. Ya, apalagi anak ini waktu kita dapat medali udah hilang lah rasa capek lah kan. Seorang pelatih dari awal melatih anak dan meraih suatu prestasi yang sangatlah kebanggaan Ya, seorang pelatih bos. jangan takut. Jadi ada beberapa orang yang kadang takut nanti tidak ada ininya takut tenggelam lah, air lah, nanti takut hitam lah, itulah banyak. Jadi kalian kalau misalnya mau mulai renangnya sangat banyak manfaat dari segi kesehatan. Jadi ada beberapa atlet lah, saya ke anak murid lah, saya bilang dulu dari dia asma renang, alhamdulillah semuanya hilang. Juga stres itu sangat banyak manfaat itu. Kita lebih stres. Iya, terapi juga, terapi sangat benar. Itu sih, jangan takut mulai. Seperti dia ya, kalau saya sudah ke kalian harus jangan takut untuk memulai, biarlah apa kata orang buat sana. Misalnya contoh kan kita ibaratnya zaman sekarang ini kan ibaratnya gengsinya tinggi kan, mulainya susah loh. Jadi ya kalau kita pengen sukses, pengen berhasil, kita harus hati-hati ya sama apa kata orang di luar sana. Ada kita ya namanya juga tetangga ya, yang dari bawah dulu, kita dulu ngasih gula dulu dan kita lalu datang ya jangan takut apa orang di luar sana. Kamu Mungkin itulah penjelasan dari kita yang mana kita berenang itulah banyak manfaat bagi kita semua, baik dari kalangan muda, tua, atau bagi seluruh kalangan yang ingin berenang. Nah, perlu teman-teman ketahui berenang itu sangat banyak manfaatnya bagi seluruh kalangan. Nah, baik itu dalam penyakit yang kita alami. Dalam berenang kita bisa mencegah. Jadi teman-teman semua, kita sampai wawancara kita pada malam hari ini pertama kita di sini kita bertemu lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.